Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Untuk mengawali pertemuan kali ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu dan isi absensinya di link yang telah tersedia. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai aturan sinus dan kosinus. Diharapkan setelah kalian mempelajari aturan sinus dan kosinus, kalian dapat menerapkan aturan sinus dan kosinus, dan kalian juga dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan aturan sinus dan kosinus. Adapun pembahasan mengenai materi aturan sinus dan kosinus terdiri dari 3 pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai aturan sinus. Yang kedua mengenai aturan kosinus. Dan yang ketiga mengenai menyelesaikan aturan sinus dan kosinus. Untuk pembahasan yang pertama mengenai aturan sinus, mari kita lihat. Nah, untuk yang pertama mengenai aturan sinus. Di sini terdapat segitiga A, B, C, di mana panjang AB sama dengan C. Panjang BC sama dengan A. Panjang AC sama dengan B. Dan sudut A adalah sudut alfa. Sudut B sudut beta. Sudut C yaitu sudut gamma. Dari segitiga ini berlaku A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Inilah aturan sinus. Untuk yang kedua mengenai aturan kosinus, mari kita lihat. Untuk yang kedua yaitu mengenai aturan kosinus. Di sini diberikan sebuah segitiga ABC, di mana dari segitiga ABC ini berlaku bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kali kosinus A. Yang kedua yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2 dikali A dikali C dikali kosinus B. Yang ketiga, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurangi 2 dikali A dikali B dikali kosinus C. Inilah rumus aturan kosinus. Dari rumus ini dapat kita cari, yaitu rumus untuk mencari besar suatu sudut. Seperti ini. Kosinus A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2 dikali B dikali C. Kosinus B sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurangi B kuadrat per 2 kali A kali C. Kosinus C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurangi C kuadrat dibagi 2 kali A kali B. Itulah rumus mengenai aturan kosinus. Untuk yang ketiga yaitu mengenai menyelesaikan aturan sinus dan kosinus. Mari kita lihat pembahasannya. Untuk pembahasan yang pertama, pada sebuah segitiga ABC diketahui sudut A sama dengan 30 derajat. Sudut B sama dengan 60 derajat. Panjang sisi B sama dengan 5 cm. Hitunglah yang pertama besar sudut C, yang kedua yaitu panjang sisi A. Adapun penyelesaiannya, untuk mencari besar sudut C dapat kita cari sebagai berikut.
Sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi jumlah dari sudut A plus sudut B. Mengapa 180 derajat? Karena jumlah seluruh sudut dalam segitiga yaitu 180 derajat. Maka sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat plus 60 derajat. Sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat. Sudut C sama dengan 90 derajat. Jadi besar sudut C sama dengan 90 derajat. Kita cari panjang sisi A. Untuk mencari panjang sisi A, maka kita gunakan rumus aturan sinus. Seperti ini. A per sinus 30 derajat sama dengan 5 per sinus 60 derajat. A per sinus 30 derajat yaitu 1/2 sama dengan 5 per sinus 60 derajat yaitu 1/2 akar 3. Kita operasikan menjadi kali silang 1/2 akar 3 kali A sama dengan 1/2 kali 5. 1/2 akar 3 kali A sama dengan 5/2. Maka A sama dengan 5/2 dibagi 1/2 akar 3. A sama dengan 5 per akar 3. Kita rasionalkan penyebutnya. Maka di penyebut dan pembilang kita kali dengan akar 3. 5 kali akar 3, akar 3 kali akar 3, maka didapat A 5/3 akar 3. Atau A sama dengan 1,67 akar 3 cm. Jadi panjang sisi A adalah 1,67 akar 3 cm. Untuk yang kedua, mari kita lihat. Tentukan panjang X dari segitiga berikut. Dapat kita lihat bahwa segitiganya yaitu segitiga X, Y, Z. Diketahui bahwa panjang XY adalah 8 cm. Panjang XZ adalah 6 cm. Sedangkan sudut X adalah 60 derajat. Ditanyakan panjang YZ. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kalian dapat menggunakan aturan kosinus. Adapun penyelesaiannya, X kuadrat sama dengan Y kuadrat plus Z kuadrat dikurangi 2 kali Y kali Z kali cos sudut X. Kita substitusi yang telah diketahui. X kuadrat sama dengan 6 kuadrat plus 8 kuadrat dikurangi 2 kali 6 kali 8 kali cos sudut X adalah 60 derajat. Maka kita operasikan X kuadrat sama dengan 36 plus 64 dikurangi 96 dan cos sudut X adalah 60 derajat yaitu 1/2. Kita operasikan kembali. X kuadrat sama dengan 100 dikurangi 48. X kuadrat sama dengan 52. Karena masih dalam bentuk X kuadrat, sedangkan yang ditanyakan adalah X, maka kedua ruas ini kita akarkan. X kuadrat diakarkan menjadi X. 52 diakarkan menjadi akar 52. X sama dengan akar 4 kali 13.
Mengapa 4 kali 13? Karena untuk memudahkan dalam mengakarkan, 4 kali 13 itu menghasilkan 52. Maka kita dapatkan dari bentuk ini menjadi X sama dengan 2 akar 13. Jadi, panjang YZ sama dengan X adalah 2 akar 13 cm. Nah, untuk yang ketiga, diketahui sebuah taman di tengah kota berbentuk segitiga sembarang. Jika salah satu sudutnya sebesar 30 derajat, dan panjang sisi yang ada di hadapan sudut tersebut adalah 8 meter, serta panjang sisi yang lainnya adalah 8 akar 3 meter, maka tentukan besar sudut yang berada di hadapan sisi yang panjangnya 8 akar 3 meter tersebut. Adapun penyelesaiannya, untuk menyelesaikan persoalan ini dapat kita gunakan rumus aturan sinus seperti ini. X per sinus sudut X sama dengan Y per sinus sudut Y. 8 per sinus 30 derajat sama dengan 8 akar 3 per sinus sudut Y. Sinus sudut Y sama dengan 1/2 kali 8 akar 3 per 8. Sinus sudut Y yaitu 4 akar 3 per 8. Sinus sudut Y sama dengan 1/2 akar 3. Sudut yang memiliki nilai sinus 1/2 akar 3 yaitu sudut 60 derajat. Nah, untuk yang keempat, Alma sedang menjahit kain menggunakan jarum dengan tangannya. Kain yang dijahit akan dibentuk segitiga. Adapun titik-titiknya yaitu A, B, dan C. Alma harus menjahit dari titik A ke B sejauh 4 cm. Lalu dilanjutkan lagi dari titik B ke titik C sejauh 6 cm. Dan sudut di titik B adalah 60 derajat. Maka tentukan panjang kain yang sedang Alma jahit dari titik C ke titik A. Adapun penyelesaiannya, untuk menyelesaikan persoalan ini kita gunakan rumus aturan kosinus. Seperti ini. Maka kita cari panjang CA. CA kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat dikurangi 2 kali AB kali AC kali kosinus sudut B. CA kuadrat sama dengan 4 kuadrat plus 6 kuadrat dikurangi 2 kali 4 kali 6 kali kosinus sudut 60 derajat. CA kuadrat sama dengan 16 plus 36 dikurangi 48 dikali 1/2. 1/2 ini merupakan kosinus dari sudut 60 derajat. Maka CA kuadrat sama dengan 52 dikurangi 24. CA kuadrat sama dengan 28. Karena masih dalam bentuk CA kuadrat, sedangkan yang dicari adalah CA, maka kita akarkan kedua ruas ini. CA kuadrat diakarkan menjadi CA. 28 diakarkan menjadi akar 28. Jadi CA sama dengan akar 28. CA sama dengan akar 4 kali 7. CA sama dengan 2 akar 7 cm. Jadi, panjang CA adalah 2 akar 7 cm. Dicukupkan sampai di sini penjelasan mengenai materi aturan sinus dan kosinus. Diharapkan setelah Ibu menjelaskan mengenai materi ini, kalian dapat menerapkan aturan sinus dan kosinus
Dan kalian juga dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan aturan sinus dan kosinus. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan sebuah quotes. Adapun quotes ini merupakan quotes dari mantan Presiden Republik Indonesia yaitu B.J. Habibie. Ia mengatakan bahwa belajarlah mengucapkan syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.